Krisis itu berhasil diredam, tetapi Sarah masih merasakan bayangan ketakutan yang pekat. Pemandangan batas dunia yang tadi menganga di tengah kota jauh lebih menyeramkan dibanding saat dirinya pernah terperangkap topeng pembatas. Saat menoleh, ia mendapati Liz menatapnya tajam dengan sorot mata merah muda yang memesona. Gadis itu benar-benar mampu menyentuh Sarah, sesuatu yang seharusnya mustahil. Cray memang memiliki 1000 cara untuk membuat orang terkejut. Tetapi kini ia sadar, anggota partinya pun menyimpan rahasia besar yang tak kalah luar biasa. Keinginan untuk bertanya bagaimana Liz bisa berinteraksi dengan para foreigner berputar dalam kepalanya, tetapi ia menahan diri. Seorang hunter takkan dengan mudah membongkar rahasia kekuatannya. Jika ia terlalu frontal, jawaban yang ia harapkan tidak akan pernah datang. Setelah ragu sejenak, Sarah akhirnya membuka mulut, namun bukan untuk menanyakan hal itu. Ia memilih jalan memutar, mengajukan pertanyaan sederhana yang bisa memberi gambaran tentang seberapa jauh perbedaan mereka. Ia bertanya tentang level Liz. Jawaban yang keluar membuatnya sedikit tertegun. Level 6. Sederhana, lugas, tanpa nada pamer, seolah angka itu tidak berarti banyak bagi pemiliknya. Padahal, apa yang baru saja terjadi jelas menunjukkan kekuatan Liz melampaui batasan level biasa. Jawaban itu justru membuat Sarah semakin waspada, karena ada sesuatu di luar sistem yang ia pahami, sesuatu yang membuat dunia Zebruddia terasa jauh lebih dalam dibandingkan Teres. Namun, sebelum ia sempat menelaah lebih jauh, Liz berseru lantang di tengah keramaian, memanggil sosok raksasa yang baru saja mengobati pencopet itu. Teriakannya riang, penuh semangat, seakan tidak peduli dengan tatapan orang-orang sekitar. Sosok itu menoleh, pria kolosal yang berbalut zirah, dengan suara berat dan sederhana yang hanya diisi oleh gumaman khasnya, "Umu, Umu." Setiap langkahnya mengguncang tanah, membelah lautan manusia. Sarah membeku. Mustahil ia percaya bahwa makhluk sebesar itu masih tergolong manusia. Dan lebih mengejutkan lagi, ia menyadari bahwa Liz menyebut sosok itu dengan sebutan yang membuatnya terperangah, "Kakak." Tubuhnya bergetar, bukan hanya oleh keterkejutan, tetapi juga oleh keheranan yang kian menumpuk. Apa sebenarnya Zebruddia ini, hingga menyimpan individu-individu dengan kekuatan dan keanehan di luar nalar? Akhirnya, ia berjalan mengikuti kakak beradik Smart. Liz, dengan keceriaannya yang sulit ditebak. Ansem, dengan kebisuannya yang penuh tekanan. Cukup untuk membuat orang menjauh hanya dengan keberadaannya. Dimanapun mereka lewat, pandangan selalu tertuju pada mereka. Ada yang terpana, ada yang hormat, ada pula yang sekadar menyingkir diam-diam. Nama Smart rupanya sudah lebih dari sekadar dikenal di kota ini. Dan di tengah hiruk-pikuk Zebruddia, Sarah merasa dirinya perlahan ditarik masuk ke dalam arus besar yang sama sekali berbeda dari kehidupan di Teres. Sarah memang cukup ditakuti di Teres, tetapi ketenarannya jelas tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan Ansem Smart. Satu langkah pria raksasa itu saja sudah cukup untuk membuat kerumunan terbelah, seperti air yang terpisah oleh batu besar. Liz berjalan dengan riang di depan, menunjuk berbagai bangunan sambil memberi penjelasan panjang lebar. Institut Penelitian Relik, Markas Ksatria, hingga distrik terlantar, semua dijelaskannya dengan detail. Namun ujung-ujungnya selalu ditutup dengan kalimat sederhana. Jika ada masalah, sebut saja nama Cray dan semuanya akan selesai. Ansem hanya menimpali dengan gumaman khasnya, "Umu." Setiap kali Liz menoleh untuk memastikan persetujuan kakaknya, Sarah mengikuti mereka dari belakang. Setengah linglung mendengar nama Cray diulang tanpa henti. Rasanya aneh, seolah reputasi pria itu menjadi fondasi tak terlihat yang menopang kota sebesar ini. Tapi apa yang dikatakan Liz memang tidak keliru. Sebagai seorang level 8, Cray benar-benar memiliki pengaruh yang mampu mengguncang negara. Namun yang paling menggetarkan bukan hanya reputasi manusia, melainkan suasana kota itu sendiri. Udara di ibu kota terasa berbeda, lebih padat, lebih pekat dengan energi, seakan setiap tarikan napas mengalirkan partikel mana material ke dalam tubuh. Para foreigner yang mengikutinya pun tampak gelisah sekaligus terpesona, menoleh ke segala arah, mengamati bangunan megah dan lorong-lorong sempit yang bagi mereka terasa asing.
Rumor yang pernah ia dengar benar adanya. Ibu kota Zerbrudia memang dibangun tepat di atas aliran Leylin raksasa. Hanya dengan tinggal di sini, penduduknya perlahan menyerap kekuatan dunia itu sedikit demi sedikit. Tidak heran jika tempat ini disebut sebagai surga bagi para treasure hunter. Semua yang diteres terasa keras, kelam, dan penuh penderitaan, di sini justru berubah menjadi kelimpahan dan kesempatan. Tentu saja, hanya dengan menyerap mana material tidak serta-merta menjadikan seseorang petarung hebat. Namun, membangun sebuah kota di atas aliran Leyline sebesar ini, lalu mengembangkannya hingga menjadi pusat dunia seperti sekarang, adalah bukti kejayaan para kaisar Zerbrudia di masa lalu. Betapa luar biasanya tekad dan visi mereka, hingga warisan itu masih berdiri kokoh sampai kini. Langkah mereka terus menelusuri jalanan ibu kota, hingga obrolan ringan bergeser pada sosok Kaiser Sigurd. Lys tampak kecewa karena belum berkesempatan melihat langsung pria yang kabarnya bertarung dengan tarian. Ia penasaran, sebagaimana Krai dulu pernah menyebutnya sekilas. Kenangan lama pun menyeruak. Dahulu, jauh sebelum dirinya dikenal sebagai Thousand Tricks, Krai pernah memiliki niat lain, menjadi seorang penari. Ia bahkan menyusun buku latihan berisi teknik tarian yang menurutnya orisinal. Namun, itu bukan sekadar gerakan indah, melainkan sistem pertarungan terselubung. Krai percaya, siapapun hunter yang berhasil menguasai teknik tersebut akan memperoleh kekuatan luar biasa, melampaui batas manusia biasa. Namun, niat itu akhirnya ia batalkan. Jalan yang dipilihnya adalah jalan hunter, bukan penari. Sebelum menutup bab itu selamanya, Krai sempat menawarkan buku latihan tersebut kepada Lys Smart. Tapi Lys, yang sejak dulu tomboy dan tidak tertarik pada tarian, menolaknya mentah-mentah. Bahkan ia membuang buku itu begitu saja di jalan. Seiring waktu, ketika ia melihat Kaiser bertarung dengan tarian, benih kecurigaan kecil sempat tumbuh. Jangan-jangan teknik tarian Kaiser yang begitu mematikan berasal dari buku milik Krai? Bagaimanapun, hanya Krai yang pernah menyinggung soal teknik menari di ranah pertempuran. Namun, setelah berpikir sejenak, Lys menepis pikiran itu. Terlalu berlebihan. Kemiripan itu pasti hanya kebetulan belaka. Bagi Sarah, kisah tersebut justru menambah rasa kagum sekaligus heran. Ia sendiri pernah menyaksikan tarian Kaiser di medan perang. Gerakannya adalah seni murni, namun setiap lenggok tariannya itu mampu menjatuhkan pasukan Jin Gordon bagai dedaunan kering. Gerakan tariannya sangat indah sekaligus mematikan. Dari sanalah Sarah sadar, semua hunter level 8 memang selalu terasa melampaui batas nalar. Saat Sarah mulai tidak nyaman dengan arah pikirannya, Lys tiba-tiba bersuara dengan semangat baru. Ia menoleh dengan senyum santai, tangannya bersedekap di belakang kepala. "Oh iya, aku mau minta tolong sesuatu, Sarah-chan. Bisa ajarin aku tarian Kaiser-chan enggak? Kamu kan udah pernah lihat Kaiser menari secara langsung, jadi harusnya kamu bisa kasih tahu ke aku." Sarah terperangah. Permintaan itu meluncur begitu saja tanpa ragu sedikit pun. Lys melanjutkan dengan nada percaya diri, mengaku sudah berhasil mendaki Wall Tree dan merasa waktunya untuk naik level lebih tinggi. Menurutnya, jika Krai terus berkembang, ia juga tidak boleh tertinggal. Ia yakin gerakannya cukup luwes dan jika bisa belajar teknik level 8, mungkin saja ia juga bisa mencapai ketinggian yang sama. Umu. Ansem mengangguk berat setuju, dengan ekspresi khasnya yang sederhana namun penuh bobot. Bagi Sarah, mendaki Wall Tree saja sudah prestasi luar biasa. Namun Lys dan Ansem masih punya ambisi untuk terus tumbuh. Motivasi mereka benar-benar tak masuk akal. Namun jika dipikir-pikir, jika Kaiser benar-benar datang ke ibu kota, bukan mustahil ia akan mengajarkan teknik rahasianya kepada orang lain dengan santai. Teknik tarian yang menjatuhkan musuh di sekelilingnya memang luar biasa. Tetapi ada hal lain yang lebih gila lagi. Tarian itu mampu menarik perhatian semua orang secara paksa, seolah dunia hanya berputar di sekelilingnya. Jika digunakan dalam eksplorasi Treasure Vault, kemampuan semacam itu akan menjadi senjata sekaligus perisai yang tak ternilai. Ironisnya, Lys yang dulu menolak tarian Krai mentah-mentah kini justru tergoda. Setelah tahu ada hunter lain yang bisa menjadi kuat hanya dengan belajar menari, ia pun berniat mempelajarinya langsung dari sumbernya, Kaiser Sigurd.
Entah teknik itu memang bisa dipelajari siapa saja atau hanya terbatas pada segelintir orang, Sarah bahkan tidak pernah terpikir untuk mencobanya. Bagi dirinya, jalan tarian terasa terlalu jauh dari apa yang ia butuhkan. Namun, ia mulai sadar, ada lebih banyak hal yang bisa ia temukan di kota ini selain sekadar mencari teman. Lagi pula, posisinya sebagai level 9 sementara hanyalah sebuah batu loncatan. Ia tidak mengejarnya demi gelar atau pengakuan, melainkan sebagai bagian dari usaha menaikkan status para pemilik kemampuan khusus yang selama ini terabaikan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menyegarkan pikirannya. Saat itu, Liz tiba-tiba menyatukan kedua tangannya di depan dada dengan penuh semangat. "Terus, kalau boleh, mau nggak nanti kita duel buat latihan?" katanya riang. "Soalnya di sini udah hampir nggak ada orang yang mau sparring sama aku. Aku yakin yang lain juga penasaran pengen coba lawan level 8 dari luar negeri. Kak Ansem pasti juga pengen lihat." Umu. Seperti biasa, raksasa itu hanya memberikan jawaban singkat. Namun setiap gumamannya terdengar berat, seakan mengandung bobot persetujuan yang mutlak. Sarah menghela napas. "Yah, aku sih tidak keberatan, tapi titik. Logika berkata ia seharusnya menolak. Duel melawan dirinya tidak akan memberi manfaat besar. Bagi siapapun, itu lebih mirip jalan pintas menuju frustasi daripada latihan berharga. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu untuk menutup permintaan itu mentah-mentah. Liz tadi berhasil menyentuh Foreigner, makhluk yang seharusnya tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, bahkan tidak bisa didengar. Fakta itu saja sudah membuatnya berbeda dari para hunter biasa. Jika Sarah bisa memperhatikan dengan seksama cara Liz bertarung, mungkin ia akan menemukan celah. Mungkin di balik gaya bertarung Liz yang serampangan dan penuh insting, tersembunyi sebuah mekanisme yang menjelaskan bagaimana ia bisa menyentuh Sarah. Dan jika itu benar, itu bisa jadi kunci untuk mengatasi rasa takut yang selama ini mencekik asosiasi penjelajahan setiap kali mendengar nama Sarah. Entah sejak kapan, para Foreigner mulai mengelilingi kami. Awalnya hanya beberapa bayangan hitam yang melayang tenang di udara, seperti sekumpulan kabut hidup yang penasaran. Namun semakin lama, jumlah mereka terus bertambah, menyusup dari celah jalanan, dari atap-atap rumah, bahkan dari balik dinding seolah dunia nyata dan dunia mereka hanya dipisahkan oleh tirai tipis. Sarah tidak pernah memberi perintah apapun, tapi gerakan mereka begitu teratur, seakan-akan memahami bahasa yang tak pernah Sarah ucapkan. Ada semacam keterhubungan samar. Foreigner itu tahu, mengerti, bahkan menunggu sesuatu. Antusiasme aneh itu membuat bulu kuduk Sarah meremang. Sekejap kemudian jumlah mereka sudah mencapai puluhan. Mereka berdesakan di sekeliling, menatap dengan mata kosong bercahaya, menghalangi pemandangan normal kota. Rasanya seolah dunia manusia telah menghilang, tergantikan oleh kerumunan makhluk asing yang hanya bisa Sarah lihat. Padahal duel yang kami bicarakan belum juga dimulai. Namun mereka sudah berkumpul, seakan tahu pertarungan itu akan menjadi tontonan. Sarah menghela napas berat. Kalau saja orang biasa bisa melihat mereka, pemandangan ini pasti sudah menimbulkan kepanikan massal. Hanya membayangkan jeritan dan kerusuhan yang akan terjadi membuat dada Sarah terasa sesak. Sarah menoleh ke samping, berharap menemukan distraksi dari absurditas ini. Namun pada saat itulah Sarah menyadari sesuatu yang berbeda. Di tengah kerumunan Foreigner hitam yang biasa, ada sosok asing yang sama sekali tidak sesuai dengan pola. Sampai sekarang, setiap Foreigner yang muncul lewat Sarah selalu berwarna gelap, seakan mereka adalah fragmen dari kegelapan murni. Tapi sosok ini berbeda. Warnanya bukan hitam, bentuknya bukan sekadar kabut atau bayangan, ia lebih menyerupai manusia. Dari auranya saja, Sarah langsung tahu ia bukan manusia biasa, tapi tetap saja wajahnya terlalu nyata untuk disebut hanya sebagai monster. Rambutnya hitam panjang, jatuh berantakan menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat sekali, seolah darah telah lama meninggalkan tubuhnya. Dari jauh, ia tampak seperti gadis muda, lebih muda dari Sarah. Namun ilusi itu pecah saat pandangan Sarah menabrak bagian matanya. Kedua matanya bukanlah mata.
Yang ada hanyalah rongga kosong, menganga, gelap, meneteskan aliran darah merah pekat yang mengalir turun, membasahi pipinya seperti air mata terkutuk. Ia mengenakan sesuatu yang mirip seragam, sulit ditebak dari mana asalnya, seperti pakaian sekolah atau pakaian institusi lain. Tapi lengannya tipis, kurus, hampir tinggal tulang, seakan tubuhnya hanya kerangka yang dipaksa hidup kembali. Dan meski penampilannya menyeramkan, anehnya dibanding foreigner lain, sosok ini justru terlihat lebih manusiawi. Ada sedikit kesan rapuh, bahkan nyaris imut, jika dibandingkan dengan kengerian bayangan hitam lain yang biasanya muncul. Kerumunan Shadowkin di sekitarnya pun bereaksi berbeda. Mata besar mereka menatap gadis itu tanpa berkedip, seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Rasa ingin tahu yang terpancar dari tatapan mereka membuat atmosfer semakin tegang. Ditimpa puluhan tatapan kosong itu, foreigner baru itu tampak jelas kebingungan. Kepalanya menoleh cepat ke kiri, lalu ke kanan, tubuhnya goyah, seakan mencari jalan keluar dari spotlight mengerikan yang tiba-tiba menimpa dirinya. Tapi justru karena itu, keberadaannya semakin mencolok, mustahil untuk diabaikan. Mata kosong itu akhirnya bertemu dengan pandangan Sarah, dan pada detik itu juga, wajah tanpa bola mata itu berubah. Panik, ketakutan, seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan fatal. Tanpa memberi waktu sedikit pun, tubuhnya melompat mundur, terpental seperti daun tertiup angin kencang, lalu berbalik dan kabur secepat mungkin. Yang lebih aneh lagi, Shadowkin yang mengelilinginya langsung bergerak mengikuti. Tubuh hitam mereka meluncur, menekuk dengan cara yang tidak masuk akal, mengejarnya dengan gerakan berliku yang bahkan sulit diikuti mata manusia. Sarah hanya bisa terdiam sesaat, mencoba memahami pemandangan itu. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mengejarnya karena dianggap asing, atau sekadar dorongan naluri liar karena kota ini masih baru bagi mereka? Pada akhirnya, Sarah mengembuskan napas pelan. Yah, selama mereka tidak bikin onar, terserahlah. Sementara itu, di sisi lain, Liz menoleh sambil tersenyum lebar, seolah tak terganggu sama sekali oleh kerumunan foreigner yang masih bertebaran di sekitar. Dengan nada penuh semangat, ia menepuk dada dan berkata kepada Sarah, "Baiklah, kalau begitu ayo ke clan house kami. Krai-chan juga ada di sana, nanti sekalian aku kenalin ke anggota lainnya. Pasti banyak yang juga pengen coba lawan level 8. Kalimat itu diucapkannya begitu ringan, tapi maknanya membuat Sarah terdiam sejenak. "Aku ikut saja," jawab Sarah akhirnya, meski tanpa ekspresi. Di dalam hati, perasaan aneh bergejolak. Di tempat asal Sarah, tidak ada yang pernah benar-benar ingin duel dengan Sarah. Tidak ada yang cukup gila untuk menjadikan Sarah sparring partner. Mereka takut pada level Sarah, takut pada nama Sarah, atau mungkin takut pada foreigner yang selalu mengikuti. Semua itu membuat Sarah terbiasa dengan kesunyian. Namun di sini berbeda. Mereka tidak hanya berani, mereka malah antusias. Seolah keberadaan Sarah bukan ancaman, melainkan peluang yang ingin mereka rebut. Haruskah Sarah merasa heran dengan keberanian mereka? Atau justru kagum karena mereka mampu menatap wajah monster di depan mereka tanpa gentar? Sarah menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan ketegangan dalam dada. Sudahlah, pikir Sarah. Lebih baik melupakan foreigner jenis baru yang tadi muncul. Sosok itu memang mencurigakan, tapi kalau terus Sarah pikirkan sekarang, Sarah hanya akan semakin bingung. Yang terpenting sekarang hanyalah satu, mencari cara untuk melalui duel ini tanpa menimbulkan masalah.